ketika pezina berdalih demi keberlangsungan hidup dirinya dan juga keluarganya. Kita juga nggak bisa menyalahkan gitu ya. Kalau misalnya secara logika mengesampingkan agama itu emang kita tidak bisa menyalahkan gitu. Jika seseorang terhimpit ekonomi, kemungkinan besar hal apapun akan dilakukan. Iba mah pasti ada gitu kan. Tapi gimana ya? Susah sih Mas gitu kan. Kalau misalnya orang nih udah pekerja kayak gitu, udah enak dapet duitnya, udah ya udah sehari dapat berapa orang gitu kan. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh miris, banyak di sekitar kita pezina yang berdalih terpaksa melakukan hal tersebut. Kesulitan yang tak kunjung henti, sehingga mereka memilih jalan praktis dan gelap tersebut. Terkadang kita dilema dengan hal tersebut, karena secara manusiawi kita akan berempati, tapi di lain sisi, zina adalah perbuatan yang sangat keji. Saya Algis, ikuti asumsi ketika pezina yang berdalih. Sahabat, sekarang saya sedang berada di tengah-tengah kota. Kita akan mencari sahabat-sahabat kita untuk menanyakan asumsi mereka mengenai ketika pezina yang berdalih. Oke sahabat, sekarang saya sedang bersama sahabat-sahabat kita. Ada Bang Abdul dari kanan saya, kemudian Bang Jamal, dan kiri saya ada Bang Steven ya. Steven Kokonut, Steven aja ya. Baik, nih terima kasih abang-abang telah bersedia untuk diwawancari di program Asumsi. Bang, kita punya pertanyaan nih. Nanti dimulai dengan Bang Abdul ya. Bang, bagaimana tanggapan abang ketika ada pekerja seks komersil yang melakukan itu karena terpaksa himpitan ekonomi dan juga untuk keberlangsungan hidup? Silakan. Oke, tanggapan dari saya sendiri yang pertama itu kita mengacu pada keimanan. Keimanan? Ya, keimanan. Yang pertama, sesulit apapun kondisi ekonomi, masih banyak jenis pekerjaan yang lebih layak dan juga halal ya kalau dari sudut pandang Islam ya, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya gitu. Kalau iman kita lemah gitu ya, atau iman orang tersebut lemah ya, sudah tentu gitu akan mudah gitu untuk masuk terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya yang paling yang jadi garis bawah adalah keimanan. Jadi garis besarnya adalah keimanan mereka yang lemah ya. Bang Jamal, tanggapannya Bang Jamal. Menurut pendapat saya setuju dengan Bang Abdul tadi. Jika masih ada pekerjaan yang layak, lebih baik dicari dulu yang layak lah sebelum terjerumus ke hal tersebut. Mungkin gitu. Siap. Bang Steven, tanggapannya Bang? Sebenarnya kalau menanggapi ini bingung-bingung juga, soalnya karena emang benar gitu. Ini kembali lagi masalah keimanan. Keimanan. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan gitu ya. Kalau misalnya secara logika mengesampingkan agama itu emang kita tidak bisa menyalahkan gitu. Jika seseorang terhimpit ekonomi, kemungkinan besar hal apapun akan dilakukan. Gitu. Secara manusia naluri mereka ya. Kita mengesampingkan agama gitu, pasti emang apapun akan dilakukan, bisa apalagi hal yang berkaitan dengan perut kan, ibaratnya mau butuh makan. Jadi kalau misalnya secara logika ya emang pasti bakal dilakuin sih, maksudnya itu akan menjadi opsi lah. Tapi kalau misalnya kita kembali ke agama, kalau misalnya emang kita percaya agama, emang kembali lagi ke keimanan. Jadi kalau misalnya emang kita beriman, mau keadaan sesulit apapun pasti akan dicari hal yang lebih baik dan hal yang lebih halal lah gitu. Baik sahabat, saya kembali bersama sahabat kita Mbak Dina. Mbak Dina ya Mbak? Iya. Baik Mbak Dina, terima kasih atas keluangan waktunya untuk diwawancarai di program Asumsi. Baik Mbak Dina, bagaimana tanggapan Mbak terhadap pekerja seks komersil yang mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena himpitan ekonomi dan juga tidak ada jalan lain? Mungkin kalau menurut aku mereka bisa cari-cari kerja dulu sih awalnya.
Terus kalau misalnya emang nggak ada pekerjaan lain, ya dia tuh kepaksa gitu kan buat kerja seperti itu. Terus juga tuntutan dari keluarga. Nah, kemudian nih tanggapannya abang-abang. Apakah ada merasa iba atau simpati? Silakan Bang Abdul. Untuk merasa iba atau simpati tentu saja ada gitu. Kita sama manusia gitu ya, saling mengerti satu sama lain gitu ya. Namun ya balik lagi gitu, kita jangan Menjurus mereka. ya jangan terlalu menstigma mereka negatif gitu Oke. kan. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya gitu. Secara logika hal tersebut ya mau nggak mau harus dilakukan. Keterpaksaan Ya kan di sisi lain juga merasa iba gitu kan akibat kondisi ekonomi gitu ya. Sehingga mau nggak mau mereka harus melakukan itu. Oke, kalau Bang Jamal gimana? Merasa iba Tentu kah? merasa iba pasti ada, tapi kita juga sebagai masyarakat lah jangan sampai menyudutkan orang tersebut lah. Oke. Tentu orang tersebut mencari nafkah lah untuk dirinya ataupun keluarganya seperti itu. Siap. Nah, kalau Bang Stephen gimana Bang Stephen? Kalau dikatakan iba, apalagi dengan terhimpit ekonomi ya kan, ya pasti ada iba karena kita juga ngerasa kayak apa ya, sebagai manusia tuh pasti ada rasa ingin membantu lah. Tapi Oke. karena mungkin kita juga tidak kaya banget, jadi kan ibaratnya kita belum bisa membantu. Jadi ya hanya cukup simpati, tapi kita juga untuk melarang pun ya apa ya, karena tidak bisa memberikan apapun gitu ya. Jadi kita lebih baik hidup masing-masing sih kalau menurut saya berarti kayak apa yang kamu jalani ya silakan itu. Tapi saya juga tidak membenarkan gitu. Tidak membenarkannya. Apakah Mbak ada merasa iba atau simpati terhadap mereka? Iba mah pasti ada gitu kan. Tapi gimana ya? Susah sih Mas gitu kan. Kalau misalnya orang nih udah pekerja kayak gitu, udah enak dapat duitnya udah sehari dapat berapa orang gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah enak dalam hal seperti itu, dia mau cari kerja yang ya diibaratkan susah nyari kerja sekarang kan. Jadi maunya kayak udah gampang, pekerja gampang, dapat duitnya banyak gitu. Oke, tapi apa yang membuat Mbak merasa iba terhadap mereka? Iba kasihan aja gitu. Kenapa? Kasihan aja? Kasihan aja kenapa harus kerja seperti itu, sedangkan pekerjaan tuh banyak. Tuh. Oke, nih abang-abang, sekarang terakhir nih. Abang-abang anggap di depan abang-abang ini ada seorang pekerja seks komersil. Apa yang mau abang sampaikan? Silakan Bang Abdul. Oke, apa yang saya sampaikan pertama, tentulah mungkin ya cara ketika ada di hadapan saya, tentulah mereka pastilah ya menawarkan gitu. Nggak mungkin mereka diam-diam aja. Yang pertama tentulah dari diri saya pribadi itu tentu menolak. Terus ya sebisa mungkin kita yang memberitahulah sedikit demi sedikit gitu ya, secara perlahan gitu, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah ya, walaupun kita juga tidak bisa memberikan pandangan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. So menurut sudut pandang mereka juga melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin seperti itu. Siap, baik Bang Abdul. Bang Jamal, gimana? Mungkin apa yang mau lebih disampaikan ketika mengingatkan atau mengajak lah mungkin mengingatkan. untuk mencari pekerjaan yang lebih baru yang tidak terjerumus ke hal tersebut. Oke, siap. Bang Stephen, silakan. Apa yang mau disampaikan seandainya dihadapkan? Tidak jauh berbeda dengan kedua rekan saya. Pasti kita sama manusia, apalagi juga kita termasuk orang-orang. Maksudnya kepercayaan saya gitu mengajarkan bahwa hal itu tidak baik. Jadi sebisa mungkin menyampaikan apa yang saya percayai kepada orang tersebut. Walaupun memang belum tentu orang tersebut menerimanya, tapi setidaknya kita telah menyampaikan. Tapi itu akan dikembalikan lagi pada pribadi masing-masing. Karena memang mereka juga melakukan hal tersebut karena terpaksa kan, karena keadaan ekonominya gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Abdul, Bang Jamal, dan juga Bang Stephen atas waktunya. Sukses selalu untuk abang-abang kita. Oke, Mbak, terakhir. Andai kata di depan Mbak ada seorang pekerja seks komersil, apa yang Mbak ingin sampaikan terhadap mereka? Apa ya? Udahlah, jangan kayak gitu lagi gitu. Cari kerjaan yang selayaknya aja gitu. Yang benar-benar dengan porsi umurnya atau enggak kayak gimana gitu. Yang benar-benar kayak ya udah halal lah gitu, diibaratkannya seperti itu sih. Baik, Mbak Dina, terima kasih atas keluangan waktunya di Ya. program Asumsi. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Dina. Makasih. Bukan keinginan mereka untuk menjadi pekerja seks komersil, tapi apa daya, harapan dan asa telah sirna. Tidak ada jalan lain selain menjadi pekerja seks komersil demi keberlangsungan
hidup mereka dan juga keluarganya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Baik sahabat, sekarang saya sedang berada di Gerai Minuman Tekun di Kota Tasikmalaya dan saya sedang bersama Ustadz Heri Iman. Kita akan menanyakan bagaimana tinjauan syariat agama Islam mengenai ketika pezina berdalih bersama Ustadz Heri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Ustadz. Ustadz, ada di luar sana saudari kita yang sedang mengalami kesulitan yang begitu mendalam sehingga memilih bekerja menjadi pekerja seks komersial. Akibat dari kesulitan yang mungkin tidak ada ujungnya Ustadz. Putus asa dan juga harapan sehingga memilihlah jalan tersebut. Lalu bagaimana Ustadz Islam memandang hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adanya orang yang kaya dan miskin dan seterusnya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Wadifillah, ketika seseorang terhimpit kesulitan, solusi dalam agama tentunya bersabar atas kesulitan tersebut dan terus berupaya untuk mencari solusi. Jangan pernah itu dijadikan alasan seseorang terhimpit kesulitan kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau berpandangan sempit bahwasanya rahmat Allah hanya bisa dicapai dengan perkara tersebut. Wa rahmatu rabbika khairun wa wasi'un. Rahmat Allah sangatlah luas. Rahmat Allah sangatlah besar. Tidaklah kita menganggap bahwasanya rahmat Allah hanya bisa diraih dengan perkara yang haram tentunya. Berarti dari zaman Rasulullah SAW, kemiskinan itu ada. Kemiskinan. Tetapi tidak pernah syariat menjadikan itu sebagai alasan untuk bolehnya seseorang berbuat fahisyah, berbuat perkara keji karena sebab kemiskinan. Sehingga kewajiban kita untuk tetap berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Keharaman zina telah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi. Bahkan sepakat para ulama bahwasanya zina itu perkara yang diharamkan. Tidak ada satupun agama bahkan yang menghalalkan perkara itu. Terlebih lagi agama Islam. Sehingga tatkala ini merupakan perkara yang disepakati dalam agama, kewajiban kita berpegang kepada hukum Allah. Semoga dengan cara tersebut seorang hamba terbebas dari himpitan kesulitan tersebut. Intinya ikhwati fillah, tidak jadi alasan seseorang tatkala terhimpit kesulitan kemudian menjadi pembenaran atas bolehnya terjatuh kepada perzinahan, seks komersial dan sebagainya. Karena bukan itu alasan utamanya. Sebab utama tatkala miskin agama, itulah yang paling utama. Karena penyakit ini menimpa baik orang kaya ataupun orang miskin. Betapa banyak orang kaya yang terjatuh pada perkara tersebut. Betapa banyak orang miskin yang terjatuh pada perkara tersebut. Tapi banyak pula orang miskin yang selamat dengan menjaga kehormatannya padahal miskin. Demikian pula orang kaya, sangat banyak yang selamat dari perkara demikian. Sehingga kewajiban kita berpegang kepada agama, berupaya agar lulus di atas ujian ini, yaitu mempertunjukkan di hadapan Allah amalan yang paling berharga, yang paling baik. Demikian Allah. Nah kemudian Ustaz, mungkin selain sabar, ada nggak sih Ustaz, solusi untuk mereka Ustaz? Karena kan kalau kita, mungkin alasan mereka utama terjun ke dunia gelap tersebut adalah tidak adanya mungkin pendapatan Ustaz untuk kehidupan mereka dan juga keluarganya. Subhanallah rahimani wa rahimakumullah. Kalau melihat perkara tersebut, kita harus melihat akar masalah. Masalah utama orang terjatuh kepada perkara besar ini yaitu tatkala seseorang miskin dari sisi agama, bukan miskin dari sisi harta. Kemudian tatkala keduanya bergabung, miskin harta dan miskin agama ada pada diri seseorang, maka mungkin akan terjadi perkara yang besar ini. Tetapi telah kita sebutkan tadi bahwasanya penyakit ini bukan milik orang miskin, bukan pula orang kaya. Semuanya bisa jadi terjangkit penyakit ini. Kenapa? Faktor utama miskin dalam agama, miskin ilmu. Sehingga hal yang paling penting untuk kita bisa menghindari perkara tersebut yaitu kita tancapkan keimanan kepada kita. Berupaya untuk kita meyakini rizki Allah sangat luas. Tidaklah didapat
dengan sesuatu yang haram. Alangkah sempitnya kalau rezeki Allah hanya didapatkan dengan perkara yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan rahmatnya kepada hambanya di dunia ini dan bisa diraih dengan sesuatu yang halal. Maka jauhilah perkara yang haram. Ingatlah satu hal dari ungkapan para ulama bahwasanya man taraka syai'an awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ingat, meninggalkan kemaksiatan pasti Allah gantikan dengan perkara yang sangat berharga, yang lebih berharga daripada kemaksiatan tersebut tentunya, daripada hanya sekadar keuntungan duniawi. Maka tetap solusi paling utama kita berupaya untuk mendekatkan agama kepada mereka, untuk menjadikan mereka perhatian kepada agama, menancapkan keimanan di hatinya, iman bahwasanya hidup di dunia hanyalah ujian, kehidupan hakiki adalah di akhirat kelak. Di sanalah kita akan mendapatkan balasannya. Jangan sampai mengorbankan akhirat untuk hanya kenikmatan dunia semata. Barangkali demikian. Oh, Masya Allah. Jadi intinya Ustaz, mau kaya mau miskin, ketika kita kurang ilmu itu ya Ustaz, kita bisa terjerumus ya Ustaz. Jadi yang solusinya adalah memperkuat dan menancapkan keimanan bahwa rezeki itu bisa didapat dari yang tidak haram ya Ustaz ya. Nah kemudian Ustaz, karena mereka ini pelaku maksiat Ustaz, ada mungkin di lain sisi bahwa hadis menganjurkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Tapi apakah kita perlu Ustaz merangkul mereka? Ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan yang merebak atau ada di hadapan kita, kita lihat mereka dengan beberapa sisi pandang. Pandangan pertama, ya pandangan kebencian. Karena mereka berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebencian kepada mereka sesuatu yang disyariatkan. Ada sisi pandang yang kedua, yaitu kita memandang mereka bahwasanya mereka ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas mendapatkan rahmat yang paling agung, yaitu pahala yang besar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pandangan yang kedua ini kita merasa kasihan kepada mereka. Bolehkah kita merangkul mereka? Tentu ini sesuatu yang disyariatkan. Kita berpandangan kasihan kepada mereka, kita berupaya menyelamatkan mereka dari kubangan lumpur maksiat yang begitu besar. Sehingga dengan itu kita akan berupaya untuk mengambil tangan mereka, untuk merangkul, memegang mereka, menyelamatkan mereka dari kubangan tersebut. Sehingga ini sesuatu yang memang menjadi hal yang paling besar. Kewajiban kita sebagai hamba Allah, tolong menolong di atas kebaikan. Demikian Allah. Sahabat, saya sedang berada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Tasikmalaya. Kita akan temui Bapak Yogi Subarkah selaku Kabid Tibum di Satuan Polisi Pamong Praja. Kita akan menanyakan bagaimana penanganan mereka terhadap para pekerja seks komersil. Ikuti saya. Permisi Pak, permisi. Permisi, permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak Yogi Subarkah, betul, selaku Kabid Tibum Satpol PP Kota Tasikmalaya. Betul. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, semuanya sehat. Mudah-mudahan terus sehat. Terima kasih sebelumnya Pak setelah bersedia diwawancarai di program Asumsi. Baik, Pak Yogi, apakah benar bahwa salah satu tugas dari Polisi Pamong Praja adalah mengamankan para pekerja seks komersil? Baik, jadi berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2009 tentang ketertiban umum, salah satunya tugas kita adalah tertib tunasusila, tunasosial, dan tertib anak jalanan. Kalau orang mungkin mengatakan ini apa kegiatan penyakit masyarakat. Betul, salah satunya itu. Mengapa diamankan dan juga mengapa ditertibkan Pak Yogi? Karena berdasarkan perda tersebut, pasal 25 menyebutkan bahwa barang siapa yang menawarkan diri sendiri, orang lain untuk tindakan prostitusi itu juga melanggar aturan perda. Dijelaskan dalam aturan seperti itu. Jadi diri sendiri ataupun orang lain untuk menjajakan diri secara prostitusi itu melanggar aturan perda. Jadi selain melanggar norma juga melanggar hukum ya betul, Bapak Yogi? Betul. Bapak Yogi sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang mungkin berwenang secara represif untuk melakukan tindakan apa yang telah dilakukan Satpol PP untuk menangani para PSK ini? Kami melakukan kegiatan rutin, baik itu kegiatan yang sifatnya berkala, kita operasi-operasi ke tempat-tempat yang kita
arahkan sebagai target. Juga kita melakukan menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan masyarakat. Jadi kita ada anggota kita yang standby 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Adapun kegiatan lainnya, kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkala. Jadi kegiatan yang kegiatan penertiban secara gabungan seperti itu. Jadi mungkin ada melakukan penangkapan. Penangkapan. Nah, mungkin Pak Yogi, ketika melakukan penangkapan, apakah mereka jerak atau justru ada kembali lagi menangkap kedua kalinya? Kalau dari kasus yang kita tangani, ada sebagian besar juga mungkin yang masih kita tangkap juga. Ada juga yang sudah tangkap tidak ada, otomatis mungkin itu bisa diperkirakan mereka sudah tidak melakukan lagi aktivitas. Ya. Tapi yang kita tangkap pun banyak. Jadi kadang-kadang kita kalau operasi itu orangnya itu juga yang kita tangkap. Seperti itu. Ada kasus seperti itu. Nah, mungkin pernah Pak Yogi bertanya apa alasan mereka sehingga tidak kapok atau tidak jerak, ditangkap lagi? Ya, kalau melihat dari hasil BAP, kenapa mereka tertangkap kembali itu karena alasan yang paling hampir 90% alasan masalah ekonomi. Mereka beranggapan Bapak berkilah karena mungkin kebutuhan pokok, kebutuhan hidup, anak-anak yang masih harus dibiayai. Kebanyakan alasannya adalah kebutuhan hidup. Berarti alasan ekonomi lah alasannya. Siap Bapak Yogi. Kemudian Bapak Yogi, apakah cuma penangkapan? Kemudian penanganan selanjutnya itu apa Pak Yogi? Kita biasanya untuk itu melakukan BAP. Nah, setelah itu mungkin kadang-kadang kita pun melakukan kegiatan yang sifatnya tindakan terakhir kita lakukan tipiring, tindak pidana ringan dengan pengadilan. Kita masukkan ke pengadilan di sidang. Adapun juga yang lainnya, kadang-kadang kita juga memberikan arahan bekerjasama dengan tokoh ulama lah untuk memberikan masukan pada mereka, memberikan masukan rohani juga, termasuk juga untuk kasus-kasus yang sifatnya laporan kita undang orang tuanya untuk mengetahui bahwa kegiatan anaknya seperti ini, gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa tindakan yang paling berat mungkin yang kita laksanakan adalah sampai ke pengajuan ke pengadilan melalui tindak pidana ringan. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan kegiatan. Contoh kita pernah kerjasama dengan dinas sosial dikirim ke panti. Nah, tapi kadang-kadang mereka kembali lagi, ketangkap lagi. Ya kita tanya juga alasannya apa? Ekonomi, karena mungkin perputaran tidak mencukupi ya. Mungkin untuk keahlian yang mereka terima mungkin dengan ini kebutuhan yang dibutuhkan tidak sebanding lah. Akhirnya alasan mereka untuk kembali lagi. Jadi tindakan pemerintah sudah sampai ke kita kirim ke panti-panti ataupun lumba rumah singgah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita di Cirebon ya kalau di Cirebon. Ya. Itu mungkin kalau boleh tahu life skill-nya mungkin ada berbentuk seperti apa? Kalau itu ada bagaimana minatnya, ada yang ke masak, ada yang menjahit, ada juga mungkin yang ke aktivitas lain lah seperti itu yang memberikan merias pengantin. Itu yang sifatnya mungkin memberikan keahlian. Tapi ada kasus juga ketika mereka sudah masuk, kita tangkap juga, masih ada seperti itu. Oke, baik. Bapak Yogi, terima kasih banyak atas informasinya. Sukses selalu untuk Bapak Yogi. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Melaksanakan tugas, alhamdulillah kita berdoa supaya diberikan kelancaran, kesehatan, juga keselamatan ya. Semoga mulai. Sahabat, saya akan mendatangi kediaman Ibu Ningning selaku Kasih Rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Kita akan menanyakan bagaimana peran secara preventif Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk menangani kasus pekerja seks komersil. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining, selaku Kasih Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, betul Ibu? Iya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya telah bersedia diwawancarai di program Asumsi. Izin duduk Ibu. Silahkan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu sekali lagi terima kasih telah bersedia atas waktunya untuk melakukan wawancara di program Asumsi Ibu. Iya. Baik Ibu. Apakah benar bahwa
dinas sosial sangat berperan penting dalam menangani kasus pekerja seks komersil? Iya, karena di dinas sosial itu penanganan untuk wanita, untuk PSK itu ada di bidang rehabilitasi sosial. Itu karena penanganannya di bidang rehab. Dinas sosial itu kewenangannya untuk merehab wanita-wanita pekerja seks komersial. Kami mengadakan penjaringan dengan bekerja sama dengan dinas dengan OPD yang lain, yaitu dengan kepolisian, Satpol PP, dinas kesehatan, dengan BNN. Kita dengan dinas kesehatan untuk mengecek apakah mereka itu terkena HIV apa tidak. Tapi selama penanganan di dinas sosial, penjaringan selama ini dinas sosial belum menemukan PSK yang kena HIV AIDS. Itu belum ada. Terus mungkin untuk BNN itu mengecek apakah dia ada narkoba, tapi ada sebagian ya yang positif obat-obatan. Positif obatan, mungkin itu dia mengkonsumsi obat gitu, tapi ada positif untuk obat gitu, indikasi menggunakan obat-obatan terlarang, Ibu, ya? Iya gitu untuk. Nah, baik Ibu mungkin sebagai kasih rehabilitasi PMKS mungkin punya data, Ibu, berapa tingkat prostitusi di Kota Tasikmalaya? Untuk data kemarin tahun 2021 pernah mengadakan penjaringan menjelang bulan puasa. Itu terjaring ada 19 pasang. 9 pasang. Terus yang data yang sebelumnya 2020 itu ada 21. Tapi kebanyakan yang terjaring itu warga Kota Tasik aslinya cuma sedikit. Yang itu di data itu hasil asesmennya di Dinas Sosial itu ada dari Kabupaten Bandung, dari Kabupaten Tasik, Ciamis, Pangandaran, itu ada dari luar kota yang ada singgah di pendatang, Kota Tasik, ya, Bu, mungkin. Tapi mungkin kalau dalam persen, Ibu, berapa persen, Ibu, baik pendatang maupun warga Kota Tasik asli? Kalau Kota Tasik asli itu daerah Indihiyang, Cihideng, yang itu aja. Tapi tidak banyak untuk Kota Tasik, sekitar 10 orangan 10 untuk Kota orang. Tasik. Mungkin ya. berarti dalam persenan 0, sekian ya, Bu, ya, sedikit, di Kota Tasik ini. Nah, kemudian sangat mengejutkan ya, Bu, untuk kota notabene kota santri yang seharusnya mungkin kita berharap 0 persenannya ya, Bu. Mungkin pernah Ibu bertanya apa alasan terbesar mereka sehingga terjun ke dunia tersebut? Karena kan hasil penjaringan itu, hasil dijaring sama Satpol PP diantarakan ke Dinas Sosial di rumah singgah tepatnya ya. Di rumah singgah ada kebetulan Kota Tasik Dinas Sosial punya rumah singgah, di asesmen ya, hasil asesmen itu satu persatu di asesmen ya, kebanyakan masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Selain dari itu mungkin Ibu ada beberapa orang yang masih di bawah umur itu mungkin dia akibat dari pergaulan bebas. Bebas. Ini yang di bawah umur ya, Bu ya. Nah, baik Ibu yang mungkin memiliki kewenangan secara preventif untuk menangani kasus PSK ini, apa yang telah dilakukan, Ibu? Yang telah dilakukan sama Dinas Sosial itu pembinaan. Sudah melaksanakan pembinaan kepada mereka itu. Terus Dinas Sosial menyampaikan ke mereka itu apakah dia mau tidak untuk ikut pelatihan. Untuk pelatihan untuk pelatihan yang PSK itu adanya di Cirebon. Tapi selama ini hasil penjaringan itu mereka tidak mau untuk ikut pelatihan. Tidak mau ikut pelatihan. Ya, andai kata Ibu, mereka tidak mau melakukan pelatihan, tindakan apa mungkin yang solusi lainnya? Ya, solusi lainnya mungkin kalau di Dinas Sosial itu, tapi data masih ada di Dinas Sosial, mungkin ke depannya kalau ada di Dinas Sosial ada untuk pelatihan WRSE, mungkin mereka itu dipanggil untuk ikut pelatihan di Dinas Sosial. Tapi untuk saat ini mungkin dikembalikan saja ke keluarganya? Iya, kalau selama ini dikembalikan ke keluarganya, jadi di keluarganya dipanggil ke rumah singgah, suruh dijemput gitu. Kalau yang itu, kalau kadang dengan pasangannya ya disuruh, ada yang suruh pulang. Kalau yang udah dewasa, yang di bawah umur, orang tuanya dijemput, jadi disuruh datang ke rumah singgah. Baik Ibu. Nah Ibu,
karena mungkin prostitusi ini rentan sekali dengan namanya HIV/AIDS dan juga hamil, Ibu. Mungkin pernah tidak Ibu menangani yang terkena HIV/AIDS ataupun hingga hamil, Ibu? Kalau selama saya penjaringan belum menemukan yang HIV yang telah HIV/AIDS dengan yang hamil. Ya belum pernah. Itu pernah. selama Ibu selama di dinas sosial berapa tahun? Mungkin kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti dalam kurun 3 tahun ke belakang belum pernah menangani pernah yang ada yang hamil dengan yang itu, yang HIV/AIDS. Baik. Mungkin karena sekarang kalau dulu rutin untuk penjaringan WTS itu, tapi sekarang WPSK itu sekarang setahun paling 2 kali. 1 tahun 2 kali untuk penjaringan, ya. Menjelang bulan puasa mungkin nanti nggak tahu mungkin akhir sekarang ada lagi penjaringan gitu. Jadi tidak karena terbentuknya anggaran. Anggaran ya. Iya. Jadi anggaran. dalam setahun ini cuma 2 kali untuk penjaringan gabungan ya Bu ya. Iya. Ya, sangat sekali. Nah, Ibu, apakah Ibu yakin Ibu ketika melakukan penanganan yakin bahwa mereka tidak akan kembali lagi Ibu atau justru ketangkap lagi bersama Ibu kembali? Kalau yang itu orangnya itu aja. Itu aja. Iya. Jadi dia padahal udah bikin pernyataannya di dinas sosial, dia berjanjian itu bahwa tidak akan lagi turun ke jalan. Kalau ke jalan kan itu ada sanksinya karena melanggar peraturan pemerintah nomor 10 itu ya. Karena tahun 2011 itu. Tapi kenyataannya balik lagi. Sanksinya berupa apa, Ibu? Ya cuma teguran aja. Cuma teguran aja. Tapi kalau mungkin penjaringan lagi terus-terusan, kita kan bisa dipenjara selama 3 bulan kan itu. Penjara 3 bulan itu berbentuk rehabilitasi berarti. Iya, baik siap Ibu. Nah Ibu, ada nggak Bu mungkin keinginan Ibu yang belum terrealisasi yang mungkin kita semua pasti ingin Bu, gerbang kemaksiatan ini tertutup? Iya, mudah-mudahan di Kota Tasik sebetulnya seharusnya sudah tidak ada yang ini. Mungkin harapan saya sebelum pensiun mungkin ya Pak, maunya yang itu untuk ikut pelatihan. Kalau karena mereka itu tidak mau diberangkatkan ke Cirebon ya, mungkin ada di dinas sosial untuk ada pelatihan, yaitu untuk WRSE. Dalam pelatihan WRSE itu ada dibagi bidang, bagi-bagi, ada yang tata boga, tata busana, tata rias itu. Mereka itu kalau kita latih mungkin dia punya nanti punya keahlian, punya ilmu mungkin hasil pelatihan, dia bisa dipraktekkan di masyarakat, mungkin dia mudah-mudahan dia tidak kembali lagi ke dunia hitamnya. Dunia hitam, baik Ibu. Tapi Ibu sangat yakin jika mereka diberi life skill tidak akan kembali? Mudah-mudahan. Baik Ibu Ningning, terima kasih banyak atas informasinya di program Asumsi. Sehat selalu untuk Bu Ningning, sukses selalu. Amin. Pemerintah dan segenap jajarannya tidak tinggal diam dalam kasus PSK ini. Segala upaya dan usaha telah dikerahkan untuk menangani kasus ini. Tapi apa daya, mati 1, tumbuh 1000. Akibat tidak adanya keimanan dan jauhnya dari ilmu agama. Dan berpikir bahwa jika bukan ini, tidak ada jalan lain. Dan kemudian siapa saja sih seharusnya yang mungkin merangkul mereka dan juga bertanggung jawab atas kemaksiatan mereka, Ustaz? Iya. Fadilillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama tentunya secara umum adalah kita kaum muslimin seluruhnya adalah memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan agama itu ke hadapan mereka. Kemudian yang kedua, kalau kita berikan perincian, maka setiap elemen memiliki porsi masing-masing. Pemerintahan yang paling utama. Mereka harus mengatur dengan dinas sosialnya misalnya, mengentaskan setiap permasalahan sosial yang mungkin ada menimpa mereka yang itu menjadi tambahan penyakit di samping penyakit utama kurangnya agama. Tadi. Sehingga masalah sosial seperti kemiskinannya, perkara-perkara pergaulannya, karakternya dan sebagainya itu pun harus menjadi proyek untuk dientaskan, untuk diluruskan.
Kemudian yang kedua, permasalahan yang harus juga kita sampaikan yaitu bagaimana peran lembaga-lembaga keagamaan, peran pesantren, peran para ulama dan seterusnya. Mereka pun harus bekerja sama dengan pemerintah bahu-membahu untuk mengentaskan mereka. Juga tentunya lembaga-lembaga pendidikan harus melahirkan produk yang mereka siap untuk menghadapi solusi dalam kehidupan. Solusi ini kehidupan ini pasti menghadapi beragam permasalahan. Dan kalau tidak cakap menghadapi solusi dalam kehidupan, maka akan berat. Untuk menghadapi masalah seperti ini saja merupakan satu yang berat bagi mereka. Maka lembaga pendidikan, lembaga untuk mengajarkan keterampilan, pelatihan-pelatihan untuk melatih mereka. Jangan sampai di benak mereka hanya terpikir bahwasanya rezeki itu hanya didapat dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena minimnya informasi, minimnya keterampilan yang dia miliki, sehingga menjadikan mereka berpandangan demikian. Seolah sempit dunia ini. Seolah rezeki Allah itu sempit, sehingga tidak bisa diraih kecuali dengan perkara tersebut. Mungkin demikian Allah. Baik Ustaz. Nah kemudian Ustaz, ketika kita tahu nih latar mereka yang terjun ke dunia seks komersil Ustaz, timbullah rasa iba dan juga simpati Ustaz. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mengingatkan ini kemaksiatan Ustaz. Apakah ini nantinya kita seolah-olah memperbolehkan kemaksiatan itu atau meridhoinya Ustaz? Ya, terima kasih. Tadi telah saya sebutkan bahwasanya kita memandang pelaku maksiat dalam 2 atau bahkan ada 3 poin penting ketika kita menghadapi kemaksiatan. Yang pertama, kita bersyukur tidak terjatuh ke dalamnya. Yang kedua, kita bersabar untuk tidak terjatuh ke dalamnya dan ada rasa takut serta di sini pandangan kebencian. Wajib kita benci dengan apa-apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci perzinahan, Allah membenci pelakunya, membenci kekufuran, kesyirikan, maka kita disyariatkan membencinya karena Allah membencinya. Di samping itu pandangan kasih sayang dan rahmat karena agama kita ini adalah dinur rahmah, menyebarkan rahmat di tengah-tengah manusia, sehingga sisi ini pun harus kita kuatkan. Kita memandang mereka sebagai bentuk rahmat kasih sayang, harus ada rasa kasihan kepada mereka sehingga timbul upaya untuk mengentaskan perbuatan-perbuatan mereka, untuk berupaya menyelamatkan mereka dari beragam kemaksiatan yang sangat besar ini. Barangkali ini tidak termasuk ya, tidak termasuk meridhoi kemaksiatan. Ya. Kalau sisi pandang seperti itu, kalau meridhoi kemaksiatan berarti kita orang tersebut membela, membantu, justru memberikan sarana untuk masuknya orang tersebut pada kemaksiatan itu, maka itu tidak boleh. Adapun kita berupaya berkasih sayang kepada mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Justru itulah pandangan yang disyariatkan dalam agama kita. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kemudian Ustaz, ketika mereka ingin kembali ke jalan yang benar Ustaz, adakah kesempatan untuk mereka Ustaz bertaubat? Ikhwati fillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Syaitan berusaha menutupnya agar pandangan tersebut dianggap oleh makhluknya, oleh hambanya sempit, sehingga rahmat Allah dianggap sempit. Maka di antara godaan setan terbesar yaitu menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah kepada pelaku maksiat. Maka mereka, setan akan mendatanginya. Kamu telah berbuat dosa, banyak dosamu telah diperbuat, sehingga tidak pantas dapat ampunan Allah. Pintu tobat telah tertutup bagimu. Sehingga akibatnya apa? Dia akan putus asa. Tidak mungkin saya mendapatkan tobat kalau seperti ini keadaannya. Akibatnya mereka akan terus-menerus di atas kemaksiatan. Ingat, itu tipuan setan. Adapun agama kita menetapkan qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada orang-orang yang melampaui batas, zalim kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dosa perzinahan, bahkan lebih besar daripada itu, kekufuran, kesyirikan. Bukankah Allah mengampuninya kalau bertobat? Iya, berarti tidak ada satupun alasan bagi pelaku pezina atau bagi pelaku kemaksiatan untuk putus asa dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat sangatlah luas. Barangkali demikian. Jangan pernah putus asa. Siang malam pintu tobat terbuka pada orang tersebut. Tidak ada kamusnya bahwasanya pintu tobat tertutup kecuali kalau matahari telah terbit di sebelah barat dan jika nyawa telah sampai di kerongkongan kita. Demikian Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jadi intinya andai kata mereka Ustaz ya hidayah menyapa dan ingin kembali, itu sangat terbuka luas ya sangat untuk taubat mereka, dan Allah menyukai itu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang 2 hal. Pertama, mencintai hamba yang beramal soleh.
menjauhi kemaksiatan. Tapi yang kedua, Allah cintai hambanya yang walaupun dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Maka cara orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah yaitu bertobat kepadanya. Bisa jadi derajat dia di sisi Allah setelah dia bertobat lebih tinggi daripada derajat dia sebelum dia terjatuh kepada kubangan zina tersebut. Sehingga ini bisa jadi merupakan cara Allah mengangkat derajat seseorang dengan menjatuhkan ke dalam kemaksiatan. Jangan pernah putus asa. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas nasihatnya di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua Ustadz. Amin. Terima kasih Ustadz. Sahabat, tidak ada istilah jalan buntu dalam setiap masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, setiap kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Jika masalahmu sebesar kapal laut, percayalah bahwa pertolongan Allah sebesar lautan. Saya Algis, saya pamit. Terima kasih telah menyaksikan Asumsi. Wassalamualaikum.